Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul fungsi dan penggunaan struktur kayu untuk backcasting. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 8 anak. Pertama 2020 306 Yazid Arifuddin, yang kedua 2020 307 Doan Veranda, yang ketiga 2020 327 Anggit Kusuma Rizky, yang keempat 2020 335 Muhammad Bagus Prayoga, 2020 342 Firmansyah Juhendri, yang keenam 2020 343 Ahmad Ildan Arif, 2020 346 Pak Izin Syahri, dan yang terakhir 2020 349 Muhammad Ilmi. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya Firmansyah Juhendri. Saya di sini akan membacakan 3 ini. 1. Pengertian backcasting kayu. Pengertian backcasting kayu bisa dikatakan sebagai cetakan. Cetakan ini biasanya digunakan ketika membuat fondasi suatu bangunan. Sebagai contoh, ketika membuat fondasi dasar yang menyatu dengan tanah. Cetakan ini digunakan untuk mempertahankan bentuk bangunan. Dengan begitu, fondasi akan bisa terbentuk dengan rapi. Contoh lainnya bisa dilihat dari tiang bangunan. Masjid contohnya. Di bagian depan biasanya ada beberapa tiang penyangga. Tiang-tiang tersebut dibuat dengan bantuan cetakan supaya membentuk bentuk yang diinginkan. Hal inilah yang membuat cetakan ini menjadi bahan yang cukup penting dalam proses pembuatan fondasi suatu bangunan. Backcasting konvensional adalah jenis backcasting yang pertama kali dikenal. Backcasting konvensional atau backcasting tradisional hanya mengandalkan triplek dan kayu atau papan. Jenis papan yang dipakai biasanya adalah papan yang tahun kelambaban. Papan backcasting dari kayu yang umum digunakan memiliki ketebalan 2 cm sampai 3 cm dengan lebar 15 cm sampai 20 cm. Sementara itu, untuk ketebalan triplek backcasting sekitar 3 mm sampai 9 mm. Dan jenis-jenis backcasting terbagi ada 2, yaitu backcasting knockdown. Seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang rancang bangun, berbagai inovasi dilakukan termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan backcasting. Salah satu inovasi penting di dunia rancang bangun adalah munculnya sistem
bekisting knockdown. Sistem bekisting knockdown ini menggunakan bahan besi hollow dan plat baja. Tentunya penggunaan material tersebut akan menghasilkan bentuk yang lebih presisi jika dibandingkan dengan penggunaan triplek dan papan pada sistem bekisting konvensional. Kemudian yang kedua ada bekisting fiberglass. Pilihan jenis bekisting modern lainnya adalah bekisting fiberglass. Bekisting yang terbuat dari bahan fiberglass ini tahan terhadap air sehingga cocok dipakai pada konstruksi di bawah tanah. Selain itu, pada fiberglass tidak mudah berkarat, ramah lingkungan, ringan, mudah dibersihkan, mudah dipasang, dan juga mudah dilepas. Selanjutnya, fungsi bekisting kayu. Fungsi pertama adalah sebagai cetakan dalam membuat pondasi bangunan. Untuk bagian dasar bangunan, pondasi adalah hal yang penting, bukan hanya kekuatannya, tetapi juga bentuknya. Untuk memastikan pondasi terpasang dengan sempurna, cetakan tentu saja diperlukan. Fungsi kedua adalah sebagai cetakan dalam membuat tiang atau pilar bangunan. Bekisting bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi, cetakan bisa juga dibentuk memanjang atau meninggi sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan tiang atau pilar suatu bangunan. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai pijakan sementara pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses pembangunan bukanlah proses yang mudah. Selain itu, ada banyak alat bantu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah pijakan. Pijakan biasanya digunakan saat proses pembangunan bagian yang tinggi. Dalam hal ini, jika cetakan sudah siap, maka bekisting bisa juga digunakan sebagai pijakan. Tentu saja hal ini akan memudahkan tukang dalam melanjutkan proses pembangunan. Persyaratan bekisting, perencanaan bekisting perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu yang mendukung kualitasnya. Di bawah ini sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bekisting yang baik. 1. Konstruksi kuat. 2. Ketetapan bentuk. 3. Tidak bocor. 4. Persifatan kedap air. 5. Gampang dibongkar. Next. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.